Halo, nama saya Raka Ilham Riansyah dengan NIM 1190229 di kelas 11 3B24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Surya Indah dari kelompok 2 ingin mempresentasikan riset sistem informasi penjualan kaos futsal pada perusahaan Zapatos Group. PT Zapatos Group yaitu sebuah usaha yang bergerak di perusahaan dagang yang menjual berbagai merek kaos futsal seperti Adidas, Puma, dan Forza. Dan kemudian PT Zapatos ini memiliki struktur organisasi dan fungsinya. Salah satu fungsi manajemen yaitu fungsi organisasi. Melalui organisasi manajemen diharapkan dapat menjalankan rencana yang telah ditetapkan sehingga apa yang menjadi tujuan di perusahaan akan terlaksanakan. Struktur organisasi yang baik haruslah sederhana, fleksibel, dan menggambarkan adanya pemisahan tugas yang tepat, serta ditegaskan wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap bagian atau departemen yang terdapat di dalam perusahaan. Kemudian di sini ada gambar struktur organisasi dari PT Zapatos. Nah, di sini ada manajer operasional, kemudian kepala cabang, dan terdiri dari penjualan, gudang, pengiriman, finance. Tugas manajer operasional yaitu mengawasi pekerjaan kepala cabang dan yang di bawahannya. Kemudian bekerja sama dengan vendor dalam hal pengadaan barang. Dan memastikan kepala cabang serta karyawannya hidup secara sejahtera. Kemudian untuk tugas kepala cabang yaitu bertugas memimpin dan membina para bawahannya dan bertanggung jawab atas semua yang telah terjadi di dalam menjalankan perusahaan, merencanakan, menata, melaksanakan, dan mengawasi penyajian hasil perdagangan. Kemudian selanjutnya penjualan, yaitu melaksanakan pemasaran tentang produk lewat online maupun offline. Kemudian ada menerima data pemesanan kaos futsal dan memberikan info dan harga kaos futsal kepada pembeli atau customer. Kemudian tugas gudang yaitu menerima data kaos futsal yang diinginkan oleh pembeli dari bagian penjualan. Kemudian menyiapkan kaos futsal yang diinginkan oleh pembeli dan menyerahkan kaos futsal yang diinginkan oleh pembeli kepada bagian penjualan. Tugas pengiriman yaitu melakukan proses pengemasan atau packing pada barang dan memastikannya. Kemudian melakukan proses pengiriman melalui beberapa jasa kirim yang tersedia. Dan terakhir ada finance, yaitu tugasnya melakukan pengaturan keuangan perusahaan, melakukan penginputan secara transaksi keuangan ke dalam program, melakukan transaksi keuangan perusahaan, dan berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal terkait dengan aktivitas keuangan perusahaan, dan melakukan penagihan kepada customer. Oke, lanjut. Di sini ada tinjauan kasus. Proses bisnis sistem berjalan itu ada dua, yaitu secara offline dan online. Oke, yang pertama offline dulu ya. Customer datang langsung ke toko atau gudang, lalu customer memutuskan untuk order, lalu bagian gudang menerima format pesanan dari customer, bagian finance akan memberikan faktur penjualan kepada customer, customer melakukan pembayaran, yaitu berupa DP atau cash, bagian gudang menyerahkan produk kepada customer. Nah, lalu bagian kedua yaitu online, customer akan menghubungi via telepon atau WhatsApp, by WhatsApp bisa, atau Shopee juga bisa. Itu lalu bagian finance menerima format pesanan. Bagian finance akan memberikan faktur penjualan kepada customer, lalu customer melakukan pembayaran via transfer. Berbeda dengan offline, dia membayar dengan cash. Kalau ini dia transfer ya. Lalu diproses packing dan pengiriman. Berbeda juga dengan offline, kalau ini produk langsung kepada customer. Nah, lalu kalau online itu kita melalui pengiriman. Lanjut.
Di sini ada activity diagram penjualan secara online ya, tapi ini ya. Nah, di sini customer melihat produk atau view produk, lalu pilih produk, lalu dia order. Jika tidak, dia langsung selesai. Jika tidak order. Jika iya, dia akan order produk, lalu bagian penjualan akan menerima produk dari customer dan menyerahkan format kepesanan kepada bagian gudang. Bagian gudang menerima format, lalu menyiapkan produk pesanan, lalu pesanan itu akan dikirim kepada bagian pengiriman. Lalu bagian pengiriman akan packing produk, lalu mengirim produk. Dan produk akan dikirim kepada penerima produk pesanan, lalu selesai. Oke, lanjut. Di sini ada activity diagram penjualan offline, maaf, sorry. Di sini sama saja seperti online ya, cuma jika iya dia akan ngorder produk, lalu dia akan mengirimkan order produk kepada bagian penjualan, penjualan menerima produk, menyerahkan format pesanan kepada bagian gudang akan menyiapkan produk dan langsung menyerahkan kepada customer. Itu jadi bedanya dengan online. Jadi kalau online dia mengirim ada bagian pengiriman, kalau offline itu ada bagian gudang. Oke, lanjut. Activity diagram pembayaran. Nah, di sini customer akan order produk, lalu bagian penjualan menerima order produk dan menyerahkan format pesanan kepada bagian finance. Bagian finance menerima format, lalu membuat faktur penjualan dan mengirim atau mengasih faktur penjualan kepada customer. Customer menerima faktur dan melakukan pembayaran atau berupa DP, yaitu langsung ke bagian finance. Bagian finance menerima pembayaran atau kayak bukti transaksi gitu. Lalu bagian finance akan mengonfirmasi bukti pembayaran melalui customer. Nah, di sini ada activity diagram pembayaran offline, yaitu customer order produk ke bagian penjualan, lalu bagian penjualan menyerahkan format pesanan kepada bagian finance menerima dan membuat faktur penjualan, lalu diberi kepada customer, dan customer menerima faktur, melakukan pembayaran, dan diterima oleh finance dan menerima bukti pembayaran, yaitu berupa nota ya. Oke, lihat. Nah, di sini ada dokumen masukan atau format order. Di sini format order PT Zapatos Group yaitu ada 4, kode produk, nama produk, ukuran atau jumlah. Misalnya kode produk yaitu AD01 dengan nama produk Adidas. Lalu ukurannya di sini ada 3 yaitu M, L, dan XL. Lalu jumlah yang diorder berapa banyak. Nah, di sini ada bukti transfer yaitu bukti pembayaran secara online. Di sini tertulis 3 juta rupiah secara lunas ini ya. Next, dokumen pengeluaran. Nah, di sini ini nota penjualan khusus offline. Ya, di sini tertera ada 5 Desember 2019, 50 setel kaos futsal dan sablon nemset. Ya. Lalu di sini ada harga lusinan atau harga satuan ini ya. Harga satuannya berapa? Lalu dijumlahkan. Nah, di sini jumlahnya. Lalu di total semuanya ada 6.160.000. Nah, lalu dia customer melakukan DP yaitu sebesar 3 juta rupiah dengan sisa 3.160.000. Oke. Nah, di sini 50.000 ini adalah tambahan ya. Tambahan seperti sablon untuk bonus. Jadi dia akan melakukan pembayaran sebesar 50.000. Nah, di sini struk pengiriman. Ini struk pengiriman khusus untuk online. Jadi online itu kita masih masih
menggunakan JNT Express atau jasa pengiriman ya, JNT Express atau JNE di sini. Nah, di sini permasalahan pokok. Sistem pendataan penjualan masih ditulis secara konvensional atau menggunakan buku tulis, masih ya belum menggunakan komputerisasi ya. Sehingga data-datanya rawan hilang dan menyebabkan kesulitan dalam pencarian data arsip penjualan. Pembuatan nota penjualan yang masih secara manual sehingga sering terjadi kesalahan dalam penulisan data order dan data jumlah harga yang harus dibayarkan. Oke, di sini untuk memesan secara online masih belum tersistem secara baik. Untuk proses produk masih menunggu customer mengirim bukti transfernya, belum menggunakan virtual account dalam proses pembayaran sehingga mempermudah customer. Nah, jadi di situ. Nah, pemecahan masalah yaitu ada digunakan software Microsoft Excel untuk melakukan pendataan penjualan karena di dalamnya terdapat fungsi-fungsi yang dapat mempermudah dalam memproses seperti fungsi penjumlahan, perkalian, pembagian, dan lain-lain yang membuat lebih mudah. Kemudian software ini juga dapat mengurangi resiko data yang hilang, dapat disimpan dalam memori komputer. Untuk nota atau faktur penjualan dapat menggunakan Microsoft Word atau Microsoft Excel yang membuat proses penulisan nota dapat lebih efektif dan efisien. Harus dibuatkan website yang tersistem dengan baik, sehingga mempermudah dalam proses pemesanan secara online tanpa mengirim foto bukti transfer yang malah membuat konsumen lebih repot. Jadi di sini harus mempunyai website ya, kayak website e-commerce seperti itu. Jadi kalau ketika kita order itu dia langsung ada virtual account buktinya. Lanjut, nah di sini ada use case diagram kepala cabang. Jadi kepala cabang itu dia yang memegang atau sepenuhnya dia pegang bagian terima laporan, terima data transaksi atau menu master. Pokoknya dia yang megang semuanya kendalinya. Lanjut, di sini ada bagian gudang. Bagian gudang yaitu dia yang bertanggung jawab atas barang ya, seperti cek stok barang, menerima barang, atau menyiapkan barang, pokoknya yang berkaitan dengan barang. Lanjut, use case diagram bagian penjualan. Nah, di sini bagian penjualan yaitu dia selalu update informasi tentang baju atau yang dia jual ya. Kelola data baju, kelola data seperti kayak nota-nota bagian. Lalu laporan penjualan itu akan diberikan kepada kepala cabang. Next, nah di sini bagian customer. Customer yaitu memberikan data kepada penjual, menerima faktur dari finance, mengirim pembayaran kepada finance. Di sini ada entity relation diagram atau ERD. Nah, di sini customer yaitu ada nama, alamat, telepon, lalu dia buat pesanan yaitu menggunakan kode pesanan dan nomor pesanan. Lalu pesanan tersebut ada nomor pesanan dan tanggal. Nah, di sini ada buat produk ya, kode nama, jenis. Lalu diterima dengan nota, tanggal nota, dan di sini ada menuju ke rekening, yaitu nomor rekening, nama rekening, semua di situ bagian finance. Lalu logical record structure atau LRS. Di sini customer itu ada kode customer, nama customer, alamat. Lalu kode customer itu ada nomor pesanan, tanggal pesanan. Nah, di sini nomor pesanan ada nomor pesanan, kode produk, harga. Nah, di sini di dalam kode produk itu ada nama produk, jenis, harga, dan stok. Lalu bagian nota. Nah, di sini nota ada nomor nota, tanggal nota, nomor pesanan. Lalu nomor pesanan ada lagi di jurnal. Di sini ada nomor nota, nomor rek, tanggal, jumlah, dan dika. Lalu di nomor rekening itu ada nomor rekening dan nama rekening itu maupun penjual dan bagian penjualannya. Kesimpulannya, yang ke-1, penggunaan sistem penjualan secara manual
memerlukan banyak waktu serta keakuratan data atau informasi yang kurang terjamin. Padahal kegiatan penjualan merupakan kegiatan rutinitas setiap harinya dan memerlukan sebuah ketelitian yang cukup. Yang kedua, tingkat kesalahan pada penggunaan sistem manual lebih besar dibanding dengan menggunakan sistem penjualan yang sudah terkomputerisasi. Yang ketiga, dengan adanya sistem penjualan yang sudah terkomputerisasi diharapkan masalah atau hambatan yang dihadapi pada sistem manual dapat teratasi atau meminimalkan kesalahan yang sering terjadi pada sistem manual. Yang keempat, dengan menggunakan sistem penjualan secara komputerisasi, maka pengolahan data penjualan akan lebih cepat, akurat, serta keamanan akun akan lebih terjamin. Dari hasil kesimpulan tadi, terdapat saran-saran yang kiranya dapat berguna bagi PT Zapatos Support Bekasi, terutama mengenai sistem penjualan. Yang kesatu ada menerapkan pendataan penjualan dengan sistem komputerisasi menggunakan Microsoft Excel. Yang kedua, pembuatan nota penjualan yang masih secara manual diharapkan ke depannya sudah menggunakan komputerisasi demi meminimalisir kesalahan dalam penginputan. Kemudian yang ketiga, untuk pemesanan secara online bisa menggunakan marketplace yang sudah ada, seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Di dalam marketplace tersebut sudah dilengkapi dengan virtual account untuk pembayaran pemesanan. Dari kami kelompok 2, presentasi mengenai PT Zapatos Group. Jadi di sini intinya Zapatos Group ini masih menggunakan manual ya, secara tertulis bukan komputerisasi. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.